Serta ketiga, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel, dan tidak efisien, sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya. Mensikapi tragedi dalam proses elektoral di atas, negara memiliki peradilan konstitusi untuk menegakkan supremasi konstitusi yang dicabi-cabi oleh perilaku curang dan menyimpang. Fungsi tersebut diperankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Hal ini didasarkan kepada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia. Peristiwa, fakta, dan bukti-bukti pada poin 9-13 di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali, dan terorganisir, nyaris tanpa jeda di dalam proses penyelenggaraan pemilu di 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini tersaji dan dihadirkan di hadapan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang kami ajukan. Setiap hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab, bukan alang-kepalang, megah dan agung yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital sejarah dan peradaban bangsa. Pada persidangan Mahkamah atas kasus PHPU Pilpres, publik akan menilai dan meyakini apakah Mahkamah sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya azas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas. Hasil suara Pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilpres yang mengabaikan azas dan prinsip pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan. Result never betrayed its process. Kecurangan dan pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau procedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif justice. Karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengharuskan pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar azas-azas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan presiden yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Mahkamah perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara aequo. Sejak putusan Mahkamah nomor 55 PUU 17/2019
tanggal 26 Februari 2020, khususnya subparagraf 3.15.1 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah nomor 85 PUU 20/2022 tanggal 29 September 2022 pada subparagraf 3.19 halaman 39-40, Mahkamah menegaskan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan original intent perubahan Undang-Undang 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Selanjutnya pada subparagraf 3.19 putusan nomor 85 PUU 20/2022 tanggal 29 Desember 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan menimbang bahwa tafsir atas Undang-Undang 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama undang-undang kekuasaan kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah terdiri dari pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD baik provinsi, kabupaten maupun kota, serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Izin dilanjutkan Yang Mulia. Silakan ya, waktunya secara kumulatif 90 menit ya, Pak Ari dan Pak Bambang. Iya. Terima kasih Majelis Hakim. Karena perubahan pembacaan, maka mohon izin untuk membaca lebih perlahan. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Majelis yang kami hormati dan kami muliakan. Berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan nomor 55 tahun 2019 dan putusan nomor 85 tanggal 29 September 2022, maka tidak lagi ada sekat yang membedakan antara perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan pemilu kada. Itu ada di halaman 6 resume kami. Pada dasarnya, di halaman 7 sekarang, praktek beracara di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta di negara-negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental yang paradigmatik sama. Mahkamah Konstitusi mempunyai otoritas untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan hak asasi manusia, serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy. Bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu, serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi yaitu antara lain, 1. Pertama, Mahkamah Konstitusi Austria. Pada tahun 2016, Mahkamah Konstitusi Austria telah membatalkan terpilihnya Alexander van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan pengiriman surat melalui pos yang dilakukan oleh orang-orang Alexander, sehingga ada manipulasi yang cukup tinggi di situ. Kedua, Mahkamah Agung Kenya tahun 2017. Mahkamah Agung ini menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari
pemungutan suara. Ketiga, Mahkamah Agung Maladewa. Mahkamah Agung ini membatalkan hasil pemilu karena ada 5.623 orang tidak memiliki hak pilih, diantaranya orang yang meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tapi mereka justru bisa ikut pemilu. Keempat, Mahkamah Agung Ukraina. Mahkamah ini memutus diadakannya pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu.